Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Kupang melantik 51 anggota Panitia Pengawas Kelurahan. Pelantikan yang digelar pada Sabtu 1 Juni ini turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Kupang Junior Nange. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Panwacam Kota Kupang melantik 51 orang panitia pengawas pemilihan umum kelurahan desa. Pelantikan yang dilaksanakan di Hotel Aston Jalan Timur Raya Kelapa Lima ini sebagai bentuk upaya optimalisasi pengawasan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November mendatang. Saat pelantikan, setiap PKD menandatangani perjanjian integritas dan mengambil sumpah di hadapan pemuka agama kepercayaan masing-masing untuk menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Teman-teman juga harus terus menjunjung nilai-nilai demokrasi, seperti nilai toleransi, nilai kebebasan berpendapat, nilai tanggung jawab, nilai kerjasama, dan juga nilai kejujuran. Ketua Bawaslu Kota Kupang Junior Adi Chandra Nange berharap seluruh pengawas yang dilantik dapat terus membangun kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti lurah dan panitia pemungutan suara PPS. Anggota PKD ini juga diminta untuk terus menjaga integritas agar tercipta suasana pemilu yang aman dan kondusif. Jadi itu yang kita harapkan supaya teman-teman selepas ini teman-teman ini langsung beraktivitas dengan membangun kolaborasi koordinasi dengan para pihak seperti PPS yang paling utama atau para lurah. Sebagai pengawas pemilu, PKD harus mampu mengidentifikasi hasil pengawasan dengan cermat. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan berbagai proses berupa pengamatan, penilaian, pemeriksaan, dan pengkajian jika menemukan adanya dugaan pelanggaran. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pencak organisasi resmi mendaftar sebagai bagian dari Ikatan Pencak Silat Indonesia Nusa Tenggara Timur. Pendaftaran yang dilakukan pada Kamis 6 Juni ini dihadiri oleh Wakil Ketua 3 IPSI NTT, Maximilian Geolima. Pencak organisasi PO salah satu aliran pencak silat di Indonesia resmi mendaftar untuk menjadi bagian dari Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara ini dihadiri Wakil Ketua 3 IPSI NTT Maximilian Geolima, Sekretaris Umum IPSI NTT Ferdinand Amate, perwakilan lembaga wasit juri IPSI NTT Yohan Henuk, dan Ketua Umum Pencak Organisasi NTT Emmanuel Taji. Pendaftaran yang dilakukan di Gedung KONI Jalan WJ Lalamenti Kupang ini ditandai dengan penyerahan seluruh berkas oleh pihak pencak organisasi yang selanjutnya diterima oleh pengurus IPSI NTT. Gelaran sebagai bentuk legalitas pencak organisasi untuk mendapat status keanggotaan yang sah agar nantinya dapat berpartisipasi dalam setiap urusan pengembangan olahraga pencak silat di NTT. Pencak organisasi ini salah satu perguruan yang juga besar di Nusa Tenggara Timur, maka kebesaran nama itu kami harapkan ikut membesarkan IPSI di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Pencak Organisasi Emmanuel Taji menyampaikan pendaftaran sebagai anggota IPSI ini merupakan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk bernaung pada IPSI. Ia juga mengatakan langkah ini menjadi kehormatan bagi pencak organisasi untuk menjadi bagian dari IPSI NTT. Dengan kehadiran kami hari ini, kami sangat senang karena kami diterima secara baik oleh Pak Wakil Ketua 3 dan Pak Sekum bersama dari Dewan Wasit Juri, dan inilah satu kehormatan bagi kami. IPSI bertujuan untuk mempersatukan, membina persaudaraan dan kesetiakawanan antar perguruan pencak silat dalam rangka meningkatkan peran serta pencak silat untuk membangun Indonesia seutuhnya. Karena itu, sudah seharusnya IPSI menjadi naungan seluruh perguruan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi percepatan pengendalian HIV/AIDS. Mengingat jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu yang saat ini mencapai 581 kasus. Berikut informasi selengkapnya. Ini menjadi kata kunci bagi yang sudah. Pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama dengan Yayasan Sidi Deseda Yayakum menggelar rapat koordinasi percepatan pengendalian HIV dan AIDS di Kabupaten Belu pada Rabu 5 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Belu Dr. Aloysius Heleserens.
Berdasarkan data dari instansi kesehatan, saat ini kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu telah mencapai 581 kasus. Menyikapi kasus ini, pemerintah Kabupaten Belu telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menekan angka kasus penambahan HIV dan AIDS dengan menjaga ketersediaan obat dan melakukan upaya pencegahan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat agar paham akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan tidak menularkannya kepada orang lain. Ada yang sudah tergabung di dalam kelompok-kelompok hortikultura. Di sana mereka masih misalnya mesin, benih, pupuk, obat-obatan, pendampingan dan seterusnya. Nah, ini di situ ada sebuah intervensi pemerintah secara nyata kepada mereka. Tapi sekali lagi, mari kita bersama-sama memberikan motivasi positif menguatkan mereka. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemberdayaan terhadap pasien HIV sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kemampuan yang mereka miliki. Diketahui pada tahun 2023 lalu, jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Belu per November 2023 sebanyak 835 kasus, yang mana kasus HIV sebanyak 381 dan AIDS sebanyak 454 kasus, sedangkan yang meninggal sebanyak 316 kasus. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ribuan umat Kristiani di Desa Pariti hadiri perayaan penutupan bulan misi. Informasinya usai jeda berikut ini.